Di realisasi APBDes ini adalah alat bantu kita untuk mengontrol keadaan keuangan di desa. Jadi selain kita memang punya aplikasi Siskeodes dan segala kekurangannya, saya beberapa tahun terakhir ini adalah menggunakan tabel ini sebagai alat bantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Anda semua. Terima kasih Anda telah bergabung di Jaya Karya Channel. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan inspirasi dan juga manfaat bagi Anda pemirsa Jaya Karya Channel, khususnya teman-teman perangkat desa di seluruh Indonesia. Baik teman-teman, kali ini kami akan membagikan secara gratis aplikasi SPP manual, yang mana aplikasi ini saya bagikan setiap tahun, dan ini juga fungsinya ya terutama sekali yaitu untuk membantu penghitungan keuangan secara manual atau pendamping daripada aplikasi Siskeodes yang secara resmi kita gunakan. Nah, bagaimana tata cara penggunaan aplikasi ini? Terlebih dahulu saya ingin para pemirsa semuanya mendukung kami dengan cara like video ini, dan juga silahkan yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jika memang bermanfaat silahkan bagikan di media sosial Anda. Baik, selamat menyaksikan dan salam sukses untuk Anda semua. Oke, para pemirsa Jaya Karya Channel, aplikasi ini atau aplikasi SPP manual yang telah kami bikin sejak tahun 2022 ini adalah sekali lagi pada mulanya itu hanyalah sebagai file pendukung untuk membuat SPP atau surat permintaan pembayaran dan permohonan rekomendasi untuk kecamatan sebelum dicairkannya dana desa. Itu dana desa masuk ke rekening kas desa itu pada mulanya. Akan tetapi setelah saya modifikasi, ini juga bisa menjadi kontrol keuangan di desa, dan sehingga apabila kita merasa kesulitan ataupun merasa ya kita tidak jelas atau tidak bisa mengekspresikan atau penghitungan keuangan kita melalui aplikasi Siskeodes, maka saya sangat merekomendasikan aplikasi ini ya, walaupun ya kita capeknya jadi 2 kali ya teman-teman, karena kita menginput selain di Siskeodes juga kita harus menginput di sini. Tetapi ini sudah saya buktikan dalam beberapa tahun terakhir ya. Di sini yang paling membantu saya ketika melakukan rekonsiliasi atau melakukan penutupan melakukan atau membuat berita acara penutupan kas setiap akhir tahun, dan aplikasi ini adalah merupakan andalan bagi saya ketika mengakhiri atau menutup keuangan atau kas pada rekening kas desa. Baik, langsung saja saya kepada cara penggunaannya. Mungkin ini teman-teman pemirsa sudah ada yang pernah menyaksikan ya, karena ada ini aplikasi ini setiap tahun saya bagikan dan saya buat karena menyesuaikan dengan parameter kegiatan yang berada di Siskeodes. Baik, ini adalah dashboard atau tampilan utama, yang mana di sini akan menampilkan nanti total pagu anggaran dan total pencairan sebelumnya, kemudian total permintaan sekarang dan total sisa dana. Nah, ini yang nanti kita input secara manual ya, makanya saya namakan aplikasi manual. Oke, langsung saja. Ini masih status desa Jaya Karya, dan ini saya siapkan nanti saya bagi. Ini adalah aplikasinya masih kosong dan bisa digunakan untuk teman-teman di seluruh Indonesia ya. Jadi untuk sekali lagi, ini adalah saya sangat merekomendasikan untuk membantu teman-teman dalam mengelola keuangan yang ada di desa. Baik, yang pertama setelah dashboard kita lihat sebawah ada menu input data. Nah, di sini silahkan teman-teman isikan, sesuaikan dengan kondisi daerah teman-teman masing-masing. Di sini kan saya desa Jaya Karya, dan ini di kolom yang berwarna ungu ini teman-teman bisa ubah ya. Di sini misalkan saya ubah saja salah satu nama desa saja ya. Kita isikan misalnya desa apa ya?
Gunung Makmur ya. Kemudian kecamatannya Tanggalang, Kabupaten Bali Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian nama kepala desanya siapa ya. Saya ini sekedar simulasi saja. Saya Abdul ya, Abdullah ya, biar ini. Oh, Abdullah. Kemudian nama sekretaris desanya siapa? Koko misalkan ya. Kemudian nama keuangannya Rizky. Nah, ini sekedar simulasi saja. Kemudian ini jalannya. Kemudian yang di bawahnya ini nomor atau tahun perdes ya, perdes APBDes. Ini kan kita menggunakan tahun anggaran 2025 teman-teman ya. Jadi diisikan nomor perdes APBDes-nya nomor berapa. Nah, misalkan nomor 1 tahun 2025, nah ini adalah sekedar contoh. Kemudian di sini diisi nama ibu kota kecamatan ya, karena ini adalah untuk saya lampirannya ini adalah untuk outputnya juga adalah permohonan rekom ke kecamatan, maka kita perlu isi ibu kota kecamatan. Tanggalang itu ya kita anggap saja Antang ya. Kemudian nama camat simulasi ya. Ini NIP-nya kita 000 saja, 111 ya. Kemudian nomor SPP. Jadi ini nomor SPP-nya secara global saja ya. Yang sebaiknya teman-teman isikan saja titik-titik seperti itu ya. Ya, garis miring misalnya ini bulan Mei 2025. Kemudian tanggal pembuatan SPP silahkan diisi di sini 6 Mei ya, saya misalkan tanggal hari ini saja. Kemudian sumber dana. Nah, ini nanti karena ini adalah outputnya SPP manual, silahkan teman-teman isikan dana apa yang diambil ya. Dana apa misalnya PAD, dana desa, alokasi dana desa, dan bantuan kabupaten. Oh ya teman-teman, bagi beberapa daerah ya, ini nanti ada yang mereka sumber dananya ada yang selain dari ini ya. Jadi ada lebih, ada yang dari dana bantuan kabupaten, provinsi, dan lain sebagainya. Itu nanti silahkan teman-teman komentar di kolom komentar ya. Nanti akan saya kirimkan biasanya melewat email atau melalui media sosial lainnya. Kemudian nomor rekening desa ini saya simulasikan saja. Kemudian tahun anggaran 2025. Nah, ini untuk menginput atau membuat surat permintaan pembayaran. Ini kan versinya versi daerah kami ya teman-teman, tapi pada intinya ini sama nanti untuk menghitungkan atau menghitung keuangan di desa kita ya. Jadi yang pertama untuk membuat mudah teman-teman, ini misalnya kita dalam APBDes kita terdiri dari 4 sumber dana ini ya, misalkan saja ini. Jadi teman-teman silahkan klik di sini ya, input rincian SPP PAD. Nah, di sini saya siapkan ya teman-teman. Yang pertama itu ini saya ulang. Ini kita misalkan kita isi PAD dulu ya, PAD. Nah, di sini PAD atau pendapatan asli desa di APBDes itu anggarannya untuk apa saja. Nah, di sini silahkan sesuaikan ya teman-teman. Ini adalah parameternya saya sesuaikan dengan yang ada di Siskudes. Nah, jika ada teman-teman yang parameternya itu tidak sama atau lebih daripada yang ini ya, silahkan komentar di kolom komentar, dan juga nanti bisa request dengan saya akan buatkan versi daerah tersebut ya. Jadi akan secara gratis, tidak saya pungut biaya. Yang saya hanya inginkan kita adalah untuk saling berbagi dan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke. Selanjutnya ini kita kembali ke sini. Ini kan misalkan tadi sudah kita kita buat anggaran ya. Kita misalkan anggaran PAD-nya 10 juta ya. Misalnya di sini untuk kepala desa 5 juta. Kurang ya. Kemudian di sini perangkat desa 100 juta atau 10 juta ya. Nah, jadi untuk PAD saya misalkan anggaran di APBDes itu ada 15 juta ya teman-teman ya. Ini kita tuliskan semua teman-teman. Itu untuk kegiatan apa saja.
yang mana kegiatan ini sudah sesuai dengan Siskudes ya. Jadi ada total sini ada 15 juta. Nah, kemudian untuk APBDes ini silahkan dilengkapi ya. Ini tadi PAD, kemudian di DDS juga. Nah, ini jika ada yang kurang seperti ini silahkan teman-teman ini bisa diedit ya teman-teman ya. Ini kan ada yang saya sembunyikan, silahkan klik di sini. Nah, on hide. Nah, isikan saja di sini seluruh kegiatan, anggarannya dulu ya, anggaran di APBDes. Ya memang sekali lagi untuk SPP ini kita memang input 2 kali ya, jadi kita 2 kali input ya teman-teman. Akan tetapi untuk membantu kita dalam perhitungan keuangan di desa itu, nanti kita alangkah baiknya kita juga input di sini ya, sambil pelan-pelan saja teman-teman ya. Kemudian ini ADD ya, sama saja. Ini kan banyak masih ada tersembunyi. Oke, kita buka dulu ya, kita buka semuanya. Kita buka biar tidak ada yang disembunyikan seperti itu ya. Nah, ini silahkan dibuka saja dengan cara unhide ya, klik kanan unhide. Nah, ini jadi terbuka semua. Ini coba hapus. Nah, ini sesudah kita isi anggaran. Nah, misalkan ini kan sudah kita isi anggaran semua dari PAD, DDS, ADD dan lain sebagainya. Kemudian kita akan melaksanakan penarikan atau kita akan membuat SPP yang manualnya. Di sini kita bikinnya seperti ini teman-teman. Selain kita bikin di Siskudes, kita juga buat di sini. Misalkan di sini kita bikin saja pendapatan asli desa karena kita input tadi di sini ya. Nah, kita output. Nah, kemudian kita ingin menarik yang ini. Maka penarikan kita isi di sini teman-teman. Kita geser. Kita isi di permintaan sekarang. Nah, di sini. Nah, silahkan kita isi misalnya. Kita tarik misalnya untuk kepala desa dan juga perangkat desa. Nah, permintaan sekarang. Ingat, ini diisi dulu teman-teman jika kita ingin meminta untuk membuat SPP-nya. Maka di sini akan ada, nah, total permintaan sekarang adalah 15 juta. Nah, sudah kita isi di situ ya. Setelah itu kemudian kita lihat di surat permohonan di sini. Di menu surat permohonan, maka di sini akan muncul ya. Ini apa? Surat permohonannya. Oh, ini kenapa? Karena masih, kita lihat dulu ya, nah, karena ini kenapa tidak ada masuk ya, kita coba cek dulu. Sini ada 5 juta, harusnya 15 juta ya teman-teman ya. Bentar, saya coba dulu. Nah, nanti saya mungkin ada kesalahan rumus, nanti akan saya perbaiki ya. Saya perbaiki. Nah, intinya nanti teman-teman kita coba hapus dulu di sini. Semua yang ada nanti, semua yang di sini nanti kita dalam surat permohonan kita contohkan saja ini 10 juta ya teman-teman ya. Nah, nanti ini adalah merupakan gambaran daripada surat permohonan. Jadi permohonan rekomendasi untuk ke kecamatan. Nah, dan di sini jika ada memang daerah yang tidak sesuai, silahkan ini bisa diganti gambarnya teman-teman ya, gambar logonya. Kita klik kanan, kita klik dulu gambarnya, kemudian klik kanan, silahkan change picture. Nah, jadi ini untuk proses permintaan pembayaran ya. Nah, ini untuk proses permintaan pembayaran. Nah, ini nanti saya hapus saja dulu. Nah, karena ini adalah merupakan rekapitulasi realisasi pendapatan asli desa. Nah, jadi untuk membuat SPP kita tadi telah input dulu data di sini, kemudian kita cetak surat pengantar dan juga lampirannya. Nah, kemudian jika sudah cair teman-teman, jika sudah cair, silahkan kita kembali di input data lagi. Nah, misalkan ini sudah cair, kita hapus di sini, kemudian kita tuliskan lagi di sini. Nah, 10 juta tadi kita tuliskan lagi, kita pindah di sini. Nah, kemudian di sini di atas tuliskan tanggal SPP-nya, tanggal berapa kita buat SPP tadi. Ini sekedar memberikan catatan
kepada teman-teman bahwasanya kapan penarikan itu dilaksanakan ya, atau kapan SPP itu dibuat untuk kegiatan penyediaan penghasilan tetap untuk perangkat desa tadi. Nah, itu yang pertama yang saya jelaskan adalah cara penggunaan SPP manual ini. Nah, kemudian lampiran realisasi APBDes, kemudian SPTJ ini hanyalah pelengkap teman-teman. Pelengkap biasanya untuk di kecamatan kami atau di daerah kami itu selain surat permohonan tadi juga harus ada surat pernyataan kebenaran dokumen dan juga surat pernyataan tanggung jawab. Dan nanti ini link otomatisnya nanti dengan input data. Nah, itu yang pertama tentang penggunaan SPP manual telah saya jelaskan tadi, mulai dari penginputan sampai dengan pada cetak surat permohonan. Jadi hanya itu saja yang paling utama daripada penggunaan aplikasi SPP manual. Nah, yang penting teman-teman, ini adalah yang selanjutnya yang akan saya sampaikan, yaitu pada menu realisasi APBDes. Nah, di menu ini teman-teman, ini adalah poin penting aplikasi SPP manual saya, dan paling saya lihat setiap tahun itu adalah di sini teman-teman ya. Nah, di sini di realisasi APBDes ini adalah alat bantu kita untuk mengontrol keadaan keuangan di desa. Jadi selain kita memang punya aplikasi Siskeodes dan segala kekurangannya, saya beberapa tahun terakhir ini adalah menggunakan tabel ini sebagai alat bantu saya untuk mengontrol aplikasi keuangan atau mengontrol keuangan di desa. Baik, ini saya pandu untuk pengisian ini. Yang pertama teman-teman, ini adalah pagu dana. Nah, jadi ini sumber dana, kemudian pagu dana, dan ini tahapan transfer dana. Di sini saya bagi menjadi 12 kotak. Ada Januari, Februari, Maret, April. Selanjutnya di sini jumlah transfer, dan ini adalah otomatis semuanya. Misalkan teman-teman, nah jadi kita isi di sini APBDes-nya. Dana desanya kita misalkan isi 800 juta. Kemudian pajak 70 juta. Kemudian pendapatan asli desa. Kemudian ADD-nya berapa? 750 juta. Ini sekedar simulasi ya teman-teman ya. Kemudian pendapatan lain-lain, nah tidak usah. Kemudian ini sekedar contoh, misalnya desa ini ada silpa atau sisa lebih pembayaran atau sisa lebih keuangan ya, penghitungan anggaran atau sisa lebih penghitungan anggaran dari dana desa, misalnya di sini ada 20 juta. Kemudian silpa ADD 5 juta. Ini sekedar simulasi saja teman-teman ya. Nah, sudah itu aja. Kemudian silpa DLL 1 juta. Ini kita bayangan-bayangan saja dulu. Nah teman-teman, untuk pentingnya ini kita menghitung. Kenapa ini menjadi sangat penting? Karena supaya kita mengetahui dana di rekening desa itu apa aja ya. Yang pertama, kita isikan dulu sumber dana ini dan pagu dananya berapa. Dan kalau misalnya silpa, itu biasanya adalah mereka letaknya di rekening ya, tersimpan di rekening. Jadi otomatis saja silpa DD ini langsung kita isikan di Januari. Kenapa ditaruh di Januari? Karena anggapan kita bahwasanya silpa itu adalah selebih penghitungan anggaran itu adalah yang mereka itu masih berada di kas atau rekening kas desa, bukan kas tunai ya. Kita isikan saja di sini. Selanjutnya ini ya. Nah, jadi ya kondisi rekening itu adalah di sini ya. Ini adalah silpa, kita isikan saja. Kemudian untuk yang ini, misalnya dana desa masuk di bulan Februari. Nah, di sini karena tahapan transfer dana, berapa dana masuk? Misalnya ini kan 40 juta, 400 juta, 20% ya, 200 juta. Nah, misalkan sini kita harus mengisi sesuaikan dengan tahapan transfer dana. Misalnya bulan Februari, Maret ya, kita tetap isikan.
Nah, di sini akan nanti ketahuan hitungan yang belum transfer berapa, jumlah yang transfer berapa. Ini adalah untuk tahapan yang pertama, teman-teman. Tabel yang pertama adalah tahapan transfer dana. Selanjutnya bawah lagi, ini adalah tahapan penarikan. Nah, jika dari dana yang telah transfer tadi ada di sini, bisa masuknya di bulan apa tadi, Februari. Nah, misalnya kita nariknya di bulan Maret. Kita nariknya berapa misalnya? Masuk 175 juta. Nah, jadi tahapan penarikan isikan lagi, sesuaikan dengan yang ada di bulan ini, misalnya ya bulan Maret seperti itu. Nah, maka akan ketahuan jumlah dana di rekening itu ada sisa 25 juta dari DD tadi, kemudian ini dana silpa DD tahun lalu, ini tadi ADD, dan inilah dan lain-lain. Total ini haruslah sama dengan yang ada di rekening. Nah, bagaimana kalau bunga bank? Kalau bunga bank, kita kalau ada bunga bank yang masuk itu kita isikan di pendapatan lain-lain. Misalnya bunga bank di sini 8.000 misalkan ya. Nah, isikan saja di sini teman-teman. Isikan aja 7.000 itu ya, contoh saja. Kemudian pajak atas bunga itu kita isikan di sini teman-teman. Pajak atas bunga di sini ya, di pendapatan lain-lain di tahapan penarikan. Di sini ada pajak atas bunga. Nah, untuk apa? Ini nanti jika memang kita inputnya dengan benar, maka jumlah sisa dana yang belum ditarik ini adalah sama dengan yang ada di rekening. Nah, teman-teman. Jadi kita nanti akan mengetahui sisa dana di rekening sekian ini terdiri dari dana ini 25, 10.500, dan kita bisa merincikan dana apa saja yang ada di dalam di rekening kas desa. Itu fungsinya teman-teman. Jadi untuk nanti pada akhir tahun biasanya untuk penutupan, membuat berita acara penutupan kas, kita harus menjelaskan itu dana apa saja yang tersisa di rekening kas desa. Itu biasanya seperti itu teman-teman. Kemudian ini adalah tahapan yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, ini dana pertanggungjawaban pertahapan. Nah, ini nanti kita bisa kondisikan atau kita bisa konsultasi dengan bendahara desa dari penarikan 175 juta tadi. Nah, ini SPJ-nya berapa? Kan biasanya kita hitung kalau misalnya SPJ-nya cuma 150 juta, nah maka akan otomatis dana yang akan dikembalikan bendahara adalah 25 juta atau dana yang tidak di SPJ-kan ya. Jadi ini hasil yang di bawah ini, nah ini 25 sekian, itu nanti penjelasannya adalah kas tunai di bendahara karena dia tidak dipertanggungjawabkan. Kalau yang pajak atas bunga tadi kita tinggal sesuaikan saja, kita langsung isikan saja di sini ya. Nah, karena dia adalah bukan tunai tapi secara bank ya, kita hanya mengkondisikan penghitungan alur arus keluar masuk dana di bank. Jadi kita juga menghitung pajak atas bunga dan juga kita menghitung bunga atas bank. Nah, kemudian ini yang penting teman-teman, sekali lagi untuk tabel yang realisasi APBDes ini kita bisa membantu teman-teman dalam rangka mengatur atau mengelola keuangan di desa. Demikian teman-teman. Nah, sekali lagi aplikasi ini bisa teman-teman download di deskripsi di bawah dan tidak dipungut apapun, secara gratis bisa di-download. Dan yang paling terpenting adalah cara penggunaannya teman-teman, cara penggunaan ini ya, cara penggunaan aplikasi ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami jelaskan di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman, juga bisa memberikan inspirasi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.